ada si A berhutang kepada si B. Si B ternyata tidak bayar hutang itu. Itu bisa dilapor ke polisi. Tapi ada syaratnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam awam bicara hukum. Kembali lagi bersama channel ini ya. Untuk melanjutkan video ini, yang akan kita bahas ini menyangkut utang piutang ya. Ada yang bertanya, Pak, saya ini punya hutang 10 juta. Hutang itu tidak dibayar sama teman saya. Apakah saya bisa melaporkan itu ke polisi supaya dia masuk penjara? Begitulah pertanyaannya ya. Apakah itu bisa? Ada utang piutang, kemudian apakah itu bisa dilaporkan ke pidana? Ya, kalau dilaporkan ke polisi, siapa saja berhak ya. Yang melaporkan orang ke polisi itu siapa saja berhak. Cuma itu nanti tergantung kepada pihak polisi, apakah laporan itu bisa ditindaklanjuti atau tidak. Laporan tetap diterima. Cuman apakah itu bisa ditindaklanjuti atau tidak, nah itu tergantung kepada penyidik nantinya ya. Bagaimana penyidik di kepolisian, bagaimana dia bisa menyatakan bahwa itu ada tidak perbuatan pidana. Kalau ada perbuatan pidananya, tentu akan ditindaklanjuti, akan dilimpahkan kepada jaksa dan ke pengadilan dan seterusnya ya. Nah, pertanyaan tadi, apakah bisa kita melaporkan itu ke polisi terhadap utang piutang itu? Tergantung kepada bagaimana situasi atau kondisi pada saat itu ya. Pada saat teman itu meminjam ya. Apakah utang piutang itu bisa dilapor ke pidana? Bisa. Bisa. Jadi misalnya ada si A berhutang kepada si B. Si B ternyata tidak bayar utang itu. Itu bisa dilapor ke polisi. Tapi ada syaratnya. Syaratnya itu adalah yang kaitan dengan utang piutang itu ya. Yang kaitan utang piutang itu kalau dipidana itu lebih dikaitkan ke unsur penipuan. Kalau tidak ada unsur penipuannya, maka itu tidak akan bisa dipidana. Jadi penipuan itu setiap orang ya, atau bang siapa ya, dengan sengaja ya, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu ya, atau martabat palsu, dengan tipu muslihat atau serangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang atau menghapuskan piutang. Nah, itu ya. Itu di pasal 378 KUHP, nanti akan saya taruh di link. Itu ancaman pidananya 4 tahun ya, kalau saya tidak salah ya. Bagaimana maksudnya? Jadi begini. Si B datang kepada si A. Kata si B, Pak, saya mau pinjam uang Bapak. Nah, ini saya pinjam uang ini Pak karena orang tua saya sakit Pak. Tolonglah Pak, kasih saya uang, nanti saya akan kembalikan. Ini orang tua saya sakit, orang tua saya lagi butuh Pak. Saya tidak bisa lagi mengadu kemana selain kepada Bapak, maka saya pinjamlah uang Bapak ini. Nah, nanti akan saya bayar. Orang tua saya sakit Pak di ICU. Akhirnya si A ini tergerak hatinya, diberikanlah. Kenapa dia tergerak? Karena ibunya si B, orang tuanya si B ini sakit, maka itu dia tergerak. Akhirnya diberikanlah uang 10 juta. Diberikanlah. Di kemudian hari ternyata ditunggu-tunggu tidak dibayar, ditunggu-tunggu tidak dibayar. Rupanya di belakangan ketahuan, ternyata si B yang datang minjam kepada si A ini, ternyata bukan untuk membayar di rumah sakit ternyata digunakannya untuk poya-poya. Tidak ada orang tuanya masuk rumah sakit, tidak ada orang tuanya dirawat, ibunya atau ayahnya dirawat di rumah sakit, tidak ada. Nah, itu bisa dipidana karena itu bisa memenuhi unsur daripada tindak pidana penipuan, karena ada serangkaian kebohongan di situ, ada tipu muslihat di situ. Ada tipu muslihat, ada serangkaian kebohongan, sehingga orang tergerak untuk memberikan piutang atau hutang, memberikan hutang atau menghapuskan piutang. Nah, itu masuk unsur penipuan, itu bisa dipidana.
Utang piutang yang model itu bisa dipidana. Contoh lain, saya kasih contoh lain. Si A bilang, si B datang kepada si A, karena si A ini orang berduit. Si B datang, pinjam uang lagi. Si B ini pinjam uang 5 juta misalnya. Pinjam uang, lalu uang itu kata si B kepada si A ya, bahwa saya butuh sekali uang ini. Uang ini akan saya belikan kepada kendaraan motor. Kamu kan tahu saya ini sudah bersepeda 20 tahun. Tidak pernah saya naik motor itu, naik sepeda motor itu. Tolonglah sekali-kali ini saya pinjamlah uang kamu untuk beli sepeda motor ini. Sudah lama saya ini tidak pengen naik motor ini. Pinjamlah. Karena si A ini kasihan. Kasihan dia lihat si B ini tidak punya sepeda motor, maka dikasihlah uang pinjaman itu. Berapa lama kemudian ditagih enggak juga, ternyata oleh si B bukan dibelikan kepada sepeda motor, dibelilah kepada pakaian misalnya, dibelilah kepada makanan yang lain, makanan apalah. Nah, berarti di situ ada tipu muslihat, ada serangkaian kebohongan, sehingga membuat orang itu tergerak hatinya untuk menyerahkan uang itu tadi. Itu masuk unsur penipuan. Itu bisa dipidana. Bagaimana utang piutang yang tidak bisa dipidana? Utang piutang yang tidak bisa dipidana itu, yang tidak bisa dilapor ke polisi atau dipenjara itu ya, atau dikenai sanksi pidana, itu adalah utang piutang yang benar-benar lurus. Artinya memang benar-benar terjadi utang piutang itu. Datang si B ke A, saya pinjam uang, saya tidak ada lagi makan beras di rumah. Saya pinjamlah duit kamu 10 juta. Untuk beli beras, untuk beli lauk-lauk. Dikasihlah uang itu. Memang dibelikan dia makanan, dibelikan beras, dibelikan minyak goreng, dibelikan ikan, dibelikan apa-apa semuanya. Itu tidak bisa dilaporkan ke pidana. Tidak bisa. Tidak bisa. Lalu bagaimana caranya? Itu harus diajukan gugatan ke pengadilan. Namanya itu gugatan perdata. Apa namanya? Itu adalah salah satu bentuk ingkar janji atau wan prestasi. Tapi ingat, dalam perjanjian wan prestasi, dalam perjanjian yang mensyaratkan ingkar janji, maka si A harus ketat memberikan syarat kepada si B. Misal, si A, ini pelajaran untuk kita ya, ketika ada orang yang mau meminjam uang kepada kita, maka kita harus tegas mengatakan kepada orang itu. Misal ada si B datang ke si A. Si B datang ke si A minta uang 5 juta. Si A harus tegas mengatakan bahwa kalau ini paling lambat tanggal 1 bulan 1 misalnya tahun depan. Jadi enak bisa nuntut itu ke dalam ke pengadilan. Karena kenapa? Kalau tidak ada batas itu akan mensulitkan kapan tempo yang pas untuk mengembalikan itu. Kadang-kadang orang ngomong pinjaman ini, saya minjam uang nih, kapan kamu balik? Ya kapan kamu punya duit lah. Nah itu akan payah, itu akan digugat di perdata, itu akan sulit. Karena kapan orang itu dinyatakan ingkar janji, karena kalau omongnya terserah. Maka yang lebih bagus itu adalah ketika kita mau memberi hutang kepada orang lain, maka kita harus tegas mengatakan, kamu harus kembali uang itu tanggal 10 bulan depan. Artinya ketika dia tidak membayar lewat tanggal 10, maka dia dapat dikatakan ingkar janji. Disitulah dia ingkar janjinya. Ingkar janji itu dalam perbuatan hukum ada 3 syarat, ada 3 ketentuan yang namanya ingkar janji itu. Pertama itu melakukan tapi terlambat. Kedua itu melakukan tapi setengah, artinya sebagian. Yang ketiga itu tidak melakukan sama sekali. Contoh tadi, si B meminjam uang kepada si A. Jatuh tempo tanggal 1 bulan 1 ya. Tanggal 1 bulan 1. Itu nanti ketika tanggal 1 utangnya 1 juta misalnya. Utangnya 1 juta. Si A bayar tanggal 1 itu cuman 500 ribu. 500 ribunya nggak dibayar. Nah itu dia termasuk ingkar janji. Si A bayar tapi lewat tanggal 1, tanggal 5, tanggal 6, itu juga ingkar janji. Si A memang tidak bayar sama sekali. Si A tidak bayar sama sekali, lewat tanggal waktu itu tidak. Itu ketiga kategori itu dapat dikatakan ingkar janji. Dalam bahasa Belandanya itu, bahasa istilah asing itu wan prestasi gitu. Jadi itulah
Ketika ditanya apakah hutang piutang itu bisa dipidana, bisa sekali dipidana dengan syarat itu tadi ya, memenuhi unsur daripada pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Masuk unsur penipuannya di situ, itu bisa dikategorikan sebagai tindak pidana. Belum lagi nanti dikatakan penggelapan, bisa juga penggelapan. Karena uang itu berada dalam kekuasaannya, kemudian uang itu digunakan kelainan bisa. Tapi itu nanti tetap kembali kepada pihak penyidik, polisi, jaksa, penuntut umum, dan hakim yang memutuskan itu. Begitu kira-kira dalam hal utang piutang. Ya memang harus seperti itu ya, jangan sampai utang itu tidak dibayar ya, karena dalam suatu riwayat ya, kalau orang yang beragama Islam itu kalau tidak bayar hutang itu salah satu penghalang masuk surga begitu katanya. Jadi itu saja pembahasan tentang pasal 378 KUH pidana. Ya dipastikan tadi ketika ditanya apakah bisa, apakah bisa dicarain. Cuman ingat, ketika dipidana maka kita tidak bisa mendapatkan uang tadi ya, karena pidana itu adalah ultimum remedium, dia hanya sanksi pidana. Tidak bisa, kecuali jaksanya mau jaksanya melakukan tuntutan untuk ganti rugi, itu bisa, penggabungan namanya, penggabungan tuntutan pidana dan ganti kerugian, tapi itu tergantung kepada jaksa. Tapi enaknya kalau mau uang itu kembali, gugat saja secara perdata ke pengadilan negeri di mana tergugat itu berada, begitu. Itu saja untuk kaitan ini. Kalau kurang lengkap nanti pasal akan saya tulis di bawah, silahkan komen, nanti akan kita tanggapi secepat mungkin. Demikian saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.